Baiklah Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Talibah Azhara, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Bu, izinkan saya untuk mengidentifikasi data terlebih dahulu Bu ya. Baiklah, di sini dengan Ibu siapa Bu? Budila. Budila, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Sedia ya. Baiklah, untuk namanya tadi Ibu Dila Bu ya. Ibu Dila umurnya berapa tahun Bu? 42 tahun. Nah, saat ini Ibu Dila untuk tempat tinggalnya di mana ya Bu? Di Tiara. Di Tiara Bu ya. Untuk pekerjaan Ibu sehari-hari kira-kira sebagai apa Bu? PNS Bu ya. Untuk pendidikan terakhirnya kalau boleh tahu apa ya Bu? S1 pendidikan Bu ya. Baiklah, Ibu Dila terima kasih. Sebelumnya ada keluhan apa ya Bu Ibu datang ke sini? Lemas Bu ya. Baiklah, sejak kapan Ibu merasakan lemasnya Bu? Sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu Bu ya. Baiklah, untuk lemasnya itu apakah terjadi secara terus-menerus atau hilang timbul Bu? Terus-menerus Bu ya. Apakah ada yang memperberat ataupun memperingan keadaan lemas Ibu itu? Tidak ada Dok. Tidak ada Bu ya. Apa ada gejala lain Bu seperti pusing? Tidak ada. Kalau untuk demam Bu? Tidak ada Bu ya. Kalau mual atau muntah? Tidak ada juga Bu ya. Baiklah. Apakah di akhir-akhir ini Ibu tuh sering merasa haus Bu? Iya. Sering merasa haus Bu ya. Apakah Ibu sering akhir-akhir ini sering buang air kecil Bu? Iya. Sering juga Bu ya. Apakah akhir-akhir ini juga Ibu sering banyak makan? Iya, banyak makan ya. Berarti sering lapar juga Bu ya? Iya. Apakah berat badan Ibu akhir-akhir ini cenderung menurun Bu? Iya Dok. Dari berapa ya? Dari 62 sampai 58. Oh, jadi lumayan signifikan Bu ya, dari 62 ke 58. Terus apakah tangan atau kaki Ibu mengalami kesemutan? Kaki aja. Bagian kaki aja Bu ya. Apakah ada luka di kulit yang sulit sembuh Bu? Tidak ada. Tidak ada Bu ya. Apakah ada gatal-gatal di bagian kulit Ibu? Tidak ada. Terus apakah di akhir-akhir ini penglihatan Ibu kabur? Tidak. Tidak Bu ya. Terus mohon maaf sebelumnya Bu ya, apakah di bagian kemaluan atau organ itu Ibu apakah ada gatal-gatal? Tidak ada Bu ya. Baiklah Ibu, terima kasih sebelumnya. Di sini Bu terkait dengan kondisi kesehatan Ibu, sebelumnya apakah ada penyakit yang Ibu derita Bu? Misalnya adakah obat-obatan yang sering Ibu minum? Tidak ada Bu ya. Terus apakah Ibu pernah dirawat di rumah sakit? Tidak pernah Bu ya. Jadi Ibu kesini baru berobat pertama kali ya? Ya. Terus apakah Ibu ada riwayat jantung? Terus ada sesak, nyeri dada, sama kaki bengkak? Tidak ada juga Bu ya. Lalu Bu, di sini apakah Ibu memiliki riwayat darah tinggi sebelumnya? Tidak ada. Terus apakah Ibu pernah cek kolesterol Bu sebelumnya? Pernah, tapi hasilnya normal. Oh, berarti Ibu pernah cek tapi normal Bu ya? Ya. Terus mohon maaf juga Bu untuk menstruasinya apakah teratur atau tidak? Teratur Bu ya. Terus apakah Ibu ada keluhan rambut rontok Bu? Terus ada bercak-bercak hitam di bagian lipatan-lipatan kulit? Tidak ya. Kalau untuk penderita diabetes Bu, apakah keluarga Ibu pernah menderita diabetes? Oh, berarti ada Bu ya, Papa Ibu Bu ya. Terus apakah Papa Ibu atau orang tua Ibu tadi itu berapa lama Bu untuk terkena diabetesnya? Dulu tuh tidak ketahuan pas berapa tahun. Oh, berarti dulu tuh nggak diketahui kapan, tapi pas diperiksa di rumah sakit baru ketahuan ya. Kalau riwayat darah tinggi di keluarga Ibu apakah ada Bu? Tidak ada. Terus riwayat obesitas atau kegemukan di keluarga Ibu? Tidak ada. Terus riwayat kolesterol tinggi? Tidak ada. Untuk riwayat jantungnya? Tidak ada ya. Baik Ibu, untuk Ibu Dila terkait dengan pola makan Ibu, bagaimana Bu pola makan Ibu sehari-hari berapa kali gitu dalam sehari? 4 kali. Oh, 4 kali ya Bu? Oh, 4 kali Bu ya. Terus jenis makanan sehari-hari yang dikonsumsi Bu biasanya apa Bu? Nasinya yang banyak tapi lauknya agak sedikit. Oh, jadi nasinya yang banyak, jadi komposisi lauknya yang sedikit.
camilan yang biasa ibu makan apa bu biasanya bu? Yang manis-manis. Manis bu ya. Terus apakah ibu suka makan sayur dan buah? Jarang. Jarang bu ya. Terkait dengan pekerjaan ibu sehari-hari bu yang bekerja sebagai PNS gitu bu ya, apakah ibu sering untuk berolahraga? Tidak bu ya. Ibu sehari-hari kegiatannya apa aja bu di rumah selain bekerja sebagai PNS? Saya kan ada asisten jadi saya cuma nonton, main HP. Oh jadi ibu agak kurang aktivitasnya bu ya kalau di rumah. Nah bu, kalau seandainya nanti saya memberikan obat kepada ibu, kira-kira apakah ada keluarga atau orang terdekat yang mengawasi ibu minum obat di rumah bu? Ada suami. Berarti ada bu ya suami ibu bu ya. Oke, baiklah. Baiklah ibu Dila, dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium yang kami akan lakukan ibu mengalami suatu kondisi penyakit diabetes mellitus. Tapi ibu tidak perlu khawatir bu, karena akan dilakukan beberapa hal yang perlu ibu ketahui dan ibu lakukan tujuannya untuk menjaga kadar gula darah ibu tetap normal. Nah, kondisi ibu tetap baik dan agar kondisi ibu tetap baik dan agar mencegah komplikasi. Yang pertama bu, saya akan memberitahu cara mengecek kadar glukosa darah. Yang pertama, ibu diperlukan untuk melakukan kontrol gula darah dengan cara monitoring sendiri gula darah sehingga dicapai target gula darah normal. Nah, ibu bisa menggunakan alat. Yang pertama, ibu mengukur kadar gula darah dengan glukometer, yaitu menggunakan pengambilan darah biasa menggunakan jari tengah, jari manis atau jari kelingking di bagian luar atau di bagian dalam jari bu ya. Nah yang kedua, sebelum ibu melakukan sambil ibu melakukan hal tersebut, ibu cuci tangan dulu dengan 6 langkah cuci tangan menggunakan WHO dengan sabun yang mengalir bu ya. Selanjutnya ibu keringkan dengan handuk atau kain bersih. Lalu ibu membersihkan area yang akan ibu ambil darahnya. Setelah itu ibu tekan dengan lembut jari tangannya, lalu tusukkan jarum untuk mengklik bagian pen lancetnya tadi. Lalu ibu tempelkan darah yang ibu ambil tadi pada strip glukosa dan tunggu hasil monitornya. Lalu ibu akan dilihat dari pantauan glukosa darah setiap kali melakukan monitoring gula darah sendiri. Jadi ibu harus pantau bu ya gula darah ibu setiap harinya. Nah lalu yang kedua, ibu perlu mengetahui bagaimana tanda-tanda dari hipoglikemia, seperti keadaan gula darah rendah seperti lapar, berkeringat dingin, rasa gelisah, kesemutan, berdebar-debar, gemetar sampai tidak sadarkan diri. Nah ibu harus tahu bu gejala-gejala itu apakah itu ada di ibu atau tidak bu ya untuk pemantauannya. Lalu terus untuk mencegah terjadinya hipoglikemia, ibu bisa melakukan pemeriksaan kadar gula darah sendiri seperti konsumsi obat-obatan sesuai dosis yang diberikan oleh dokter bu. Kemudian ibu minum obat dengan waktu yang tepat dan lakukan aktivitas olahraga. Apabila kadar glukosa ibu lebih dari 100 mg per desiliter dan apabila kadar glukosa ibu di bawah 100 mg per desiliter, hindari aktivitas yang berat. Jadi kalau misalnya ibu kadar gulanya lebih dari 100 mg, ibu bisa melakukan aktivitas olahraga. Tapi kalau misalnya kalau kurang dari 100 mg, ibu harus menghindari aktivitas yang berat. Lalu apabila ibu terjadi hipoglikemia ringan, segera konsumsi makanan yang tinggi glukosa bu, seperti makanan karbohidrat yang kentang, singkong, jagung. Lalu ibu harus menghindari makanan yang lemak tinggi. Nah apabila ibu masih dalam kondisi sadar, segera ibu memberikan larutan gula dicampur air sebanyak 2-3 sendok makan gula. Lalu lakukan pemeriksaan gula 15 menit setelah pemberian gula. Nah apabila kadar gula darah masih normal, maka tetap makan seperti biasa untuk mencegah terjadinya hipoglikemia yang berulang. Nah apabila hipoglikemia yang berat sampai kondisi tidak sadar, maka ibu harus menstop semua obat-obatan. Lalu ibu harus dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah
untuk jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan ibu Bu ya, yang memadai dan yang memadai dan hasil konseling gizi. Nah, jenis makan yang dikonsumsikan itu harus disesuaikan dengan konsep piring makan model T. Nah, seperti ini Bu kira-kira. Nah, gambar piring model T-nya. Jadi, di sini ada apa? Ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini lebih banyak komposisinya Bu ya, bisa Ibu lihat. Ini untuk karbohidratnya dan proteinnya. Jadi, untuk konsumsi makannya itu harus seperti ini Bu, untuk menjaga status gizi atau status gizi ibu Bu ya. Lalu ibu harus menghindari makanan yang mengandung banyak gula sederhana dan banyak lemak. Jadi ibu harus hindari makanan gula dan makanan yang banyak lemak. Nah, jadwal makanan itu terdiri dari 3 kali makanan utama, 2-3 kali makanan selingan dan porsi kecil. Jadi ibu harus benar-benar menjaga pola makan ibu Bu ya, karena ibu ini sudah didiagnosis diabetes mellitus. Nah, selanjutnya untuk aktivitas fisik yang ibu lakukan, lakukan aktivitas minimal 150 menit per minggu atau 3 kali dalam seminggu, contohnya seperti jalan kaki, jogging, sepeda santai atau berenang. Kemudian ibu bisa juga melakukan latihan angkat beban sebanyak 2-3 kali, serta hindari kebiasaan bermalas-malasan. Jadi itu saja Bu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai penyakit ibu sekarang. Diharapkan ibu bisa menjaga pola makan dan melakukan aktivitas yang sudah saya beritahu Bu ya. Sebelumnya Bu, apakah ibu sudah paham? Baik Bu, terima kasih.